Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan. Mari kita memulai hari ini dengan melanjutkan bacaan kita. Kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan dari surat 1 Korintus pasal 14. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasehati dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri, tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, kecuali kalau orang itu juga menafsirkan sehingga jemaat dapat dibangun. Jadi, saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apakah gunanya itu bagimu jika aku tidak menyampaikan kepadamu pernyataan Allah atau pengetahuan atau nubuat atau pengajaran? Sama halnya dengan alat-alat yang tidak berjiwa, tetapi yang berbunyi seperti seruling dan kecapi. Bagaimanakah orang dapat mengetahui lagu apakah yang dimainkan seruling atau kecapi kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda? Atau jika nafiri tidak mengeluarkan bunyi yang terang, siapakah yang menyiapkan diri untuk berperang? Demikianlah juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh. Jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja kamu ucapkan di udara. Ada banyak, entah berapa banyak, macam bahasa di dunia. Sekalipun demikian, tidak ada satupun di antaranya yang mempunyai bunyi yang tidak berarti. Tetapi jika aku tidak mengetahui arti bahasa itu, aku menjadi orang asing bagi dia yang mempergunakannya, dan dia orang asing bagiku. Demikian pula dengan kamu. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh, tetapi lebih daripada itu hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Karena itu, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa, supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimanakah orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu? Bukankah ia tidak tahu apa yang engkau katakan? Sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik, tetapi orang lain tidak dibangun olehnya. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tetapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga, daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Dalam hukum Taurat ada tertulis, oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain dan oleh mulut orang-orang asing, aku akan berbicara kepada bangsa ini. Namun demikian mereka tidak akan mendengarkan aku, firman Tuhan. Karena itu karunia bahasa roh adalah tanda, bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda, bukan untuk orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang yang beriman. Jadi, kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila? Tetapi kalau semua bernubuat, lalu masuk orang yang tidak beriman atau orang baru, ia akan diyakinkan oleh semua dan diselidiki oleh semua. Segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya akan menjadi nyata, sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku, sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Jadi bagaimana sekarang, saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh, tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun.
Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Tentang nabi-nabi, baiklah 2 atau 3 orang di antaranya berkata-kata dan yang lain menanggapi apa yang mereka katakan. Tetapi jika seorang lain yang duduk di situ mendapat pertanyaan, maka yang pertama itu harus berdiam diri. Sebab kamu semua boleh bernubuat seorang demi seorang, sehingga kamu semua dapat belajar dan beroleh kekuatan. Karunia nabi takluk kepada nabi-nabi. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat. Sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Mereka harus menundukkan diri seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka menanyakan kepada suaminya di rumah. Sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam pertemuan jemaat. Atau adakah firman Allah mulai dari kamu? Atau hanya kepada kamu sajakah firman itu telah datang? Jika seorang menganggap dirinya nabi atau orang yang mendapat karunia rohani, ia harus sadar bahwa apa yang kukatakan kepadamu adalah perintah Tuhan. Tetapi jika ia tidak mengindahkannya, janganlah kamu mengindahkan dia. Karena itu, saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat, dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Tujuan dan cara penggunaan karunia roh. Pada bacaan hari ini, Rasul Paulus hendak meredam kekacauan di antara jemaat yang terjadi akibat perbedaan pemahaman tentang karunia bahasa roh. Rupanya, jemaat beranggapan kalau seseorang berbahasa roh, ia telah menerima penyataan karunia roh yang terbaik dan kemudian merendahkan karunia roh lainnya. Seperti yang terjadi sampai saat ini. Justru Rasul Paulus menjawab, karunia bahasa roh diberikan kepada orang yang lemah iman, sehingga ketika ia berbahasa roh, ia sedang berkomunikasi secara pribadi dengan Allah untuk membangun imannya sendiri. Sedangkan kepada orang yang beriman dianugerahkan karunia bernubuat, karena dengan bernubuat ia akan membangun iman orang lain. Sekali lagi, Rasul Paulus hendak menegaskan bahwa setiap orang yang percaya kepada Kristus, kepadanya telah dicurahkan karunia roh. Sebuah perlengkapan yang Tuhan berikan agar umatnya melayani dengan tujuan membangun tubuh Kristus atau persekutuan. Maka dengan tujuan tersebut, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan karunia roh. Pertama, digunakan untuk melayani jemaat. Bermacam-macam karunia atau kemampuan yang merupakan perlengkapan rohani dari Tuhan itu harus digunakan untuk melayani jemaat ataupun saudara seiman. Jika tidak digunakan, Tuhan akan ambil. Kedua, penggunaan karunia roh harus bersedia bekerja sama. Karunia roh dicurahkan berbeda satu dengan yang lain untuk tujuan agar bekerja sama. Kita tidak boleh menjadi one man show atau pelayan tunggal. Justru dengan kesediaan hati untuk bekerja sama akan melengkapi satu sama lain. Sehingga apa yang tidak bisa dikerjakan akan ditutup oleh karunia roh yang saudara seiman kita terima dari Tuhan. Ketiga, melayani dengan karunia roh harus diikuti dengan kerendahan hati. Jika tidak, akan terjadi persaingan, bahkan rasa harus diutamakan dibanding pelayan Tuhan lainnya. Dan melayani dengan kerendahan hati akan berdampak luar biasa, baik bagi saudara seiman maupun bagi komunitas itu sendiri. Karena melayani dengan karunia roh, sekali lagi dengan tujuan membangun tubuh Kristus. Dan keempat, melayani dengan karunia roh akan menghasilkan ketertiban di tengah persekutuan.
Bagian penutup bacaan kita mengungkap terjadinya kekacauan jika sesama saudara seiman justru tidak menggunakan karunia-Nya dengan hikmat dan kerendahan hati. Seseorang yang melayani Tuhan harus menyadari bahwa apa yang ia kerjakan datangnya dari Tuhan, dan bahwa pelayanan itu merupakan kehendak Tuhan sendiri, supaya terjadi keseimbangan di tengah persekutuan, sehingga persekutuan itu pun terbangun dengan baik. Ia tidak boleh angkuh atau sombong, serta ia harus belajar menghargai perbedaan karunia roh yang Tuhan berikan bagi sesamanya atau saudara seiman sebagai sebuah kekayaan dalam persekutuan itu untuk saling melayani. Mari kita berdoa. Tuhan, ampuni kami jika selama ini kami melayani Tuhan maupun jemaat hanya oleh karena kami mampu, kami memiliki keterampilan, kami punya waktu, atau dengan motivasi lainnya. Kami diingatkan bahwa ketika Tuhan pakai kami untuk melayani, sesungguhnya itu sebuah kepercayaan dari Tuhan untuk saling membangun, sehingga persekutuan yang Tuhan percayakan kepada kami boleh berdiri, boleh dibangun, dan boleh mengalami terobosan-terobosan yang menguatkan satu sama lain. Bantu kami Tuhan agar kami menjagai hati kami dari segala tantangan, godaan, cobaan yang membuat kami melemah dalam hal melayani atau menantang kami untuk undur dari pelayanan. Sehingga justru dengan apa yang sudah Tuhan anugerahkan ini, kami pergunakan semaksimal mungkin untuk kemuliaan nama Tuhan dan menguatkan saudara seiman. Kami menyerahkan hari ini dengan segala aktivitas yang akan kami jalani. Tuhan kiranya berkenan menyertai dan memberkati. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.